Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ikhwan azani wa azkullah, alhamdulillah siang ini kita masih diundang oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali, yaitu membacakan kitab Ashrul Qawaidah fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah tentang penyucian jiwa. Kita masuk kepada Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10, kaidah yang terakhir. Meskipun terakhir, tapi ini materinya lumayan banyak sama khotimahnya. Ya, semoga nanti bisa selesai. Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10, beliau menuliskan yaitu ma'rifatun nafsi, mengenal jiwa. Maka ketika kita belajar tentang kaidah-kaidah yang beliau tulis di sini, sungguh aneh kalau misalkan kita tahu kaidah-kaidahnya, ternyata yang sedang kita cari yaitu menyucikan jiwa, kita tidak kenal jiwa. Maka harus mengenal, harus mengetahui jiwa itu bagaimana. Maka kita lihat bagaimanakah kaidah yang pertama tentang masalah tauhid, ya. Maka tauhid inilah menjadi dasarnya. Maka di akhir beliau menulis tentang masalah ma'rifatun nafs, yaitu mengenal jiwa, supaya kita nanti sesuai antara pondasi ini dengan yang mau kita bangun di atasnya. Baik, beliau mengatakan wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafsi, dan di antara yatahattamu sesuatu yang tidak bisa tidak, yaitu yang pasti, yang harus. Fi babi tazkiyatin nafs, di dalam bab penyucian jiwa adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi, mengenal hakikat jiwa ini. Jadi harus mengenal jiwa itu sendiri, karena kita mau menyucikan jiwa. Kalau tidak kenal jiwa itu apa, ya bagaimana mensucikannya? Maka kita harus mengenal. Yang pertama adalah mengenal yaitu hakikatnya. Kemudian wa ma'rifatu sifatiha, mengenal sifat-sifat jiwa itu. Tujuannya apa? Yaitu liyashula al-i'tina'i biha, agar mudah untuk melindungi jiwa ini. Kalau kita kenal hakikatnya, kita mengetahui sifatnya, kita bisa melindungi. Wa ri'ayatiha, dan kita bisa menjaga jiwa ini. Wa mudawatiha, dan bisa mengobati jiwa ini minal afat, dari berbagai macam penyakit yang menimpanya. Allati tatra'a 'alaiha, yang penyakit ini bisa jadi datang itu allati tatra'a 'alaiha, yang dia datang secara tiba-tiba. Penyakit ini datang secara tiba-tiba atas jiwa ini. Karena nanti kalau kita setelah membahas di sini, bahwasanya memang jiwa seseorang itu sering berubah. Maka beliau sampaikan di sini, waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabil karim bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumatin. Allah Ta'ala mensifati jiwa ini itu di dalam Al-Quranul Karim dengan 3 sifat yang terkenal,
dan diketahui. Maksudnya sering dibahas masalah ini. Pembagian jiwa itu ada berapa? Ada 3 ini. Ini sudah masyhur bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu yang mereka mempelajari tentang masalah tazkiyatun nafs. Wa hadhihi sifatu, dan sifat-sifat ini raji'atun ila ahwalin nufus. Itu kembali kepada kondisi jiwa. Maka dikatakan oleh beliau bahwasanya sifat-sifat yang sudah sering mungkin kita dengarkan ini kembali kepada kondisi jiwa itu apa saja. Maka boleh katakan sini 3 sifat dari jiwa. Pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang mutmain, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Maknanya wahya allati itma'annat bil iman, yaitu yang tenang dengan keimanan. Jiwa ini tenang ketika memiliki keimanan. Wa dzikrillahi ta'ala, dan mengingat Allah Ta'ala. Wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya, kepada Allah. Wa husnil iqbali, dan bagus di dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jiwa yang tenang ya ikhwah a'azani wa azakumullah adalah jiwa yang bukan tanpa dasar, atau jiwa yang ketika tenang itu kemudian digambarkan seperti dia berada di suatu tempat yang demikian, suasananya demikian, ya hawanya demikian. Akan tapi itu hanyalah sementara. Misalkan orang ingin menenangkan jiwa, dia pergi katakanlah di tempat yang sejuk, ya seperti di Batu ini misalkan, sebelumnya dari Surabaya, apalagi dari yang tempat panas, kemudian di villa, ya anginnya Masya Allah, tenang di saat itu. Selesai urusan di saat itu, balik lagi pulang ke rumah, ya nggak tenang lagi. Maka dari itu ini adalah semu saja. Maka jiwa yang tenang yang sesungguhnya ini ketika tenang, ketika seorang memiliki iman. Karena iman dibawa dia kemana saja berada. Wa dzikrillah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibadati, dan beribadah kepadanya. Wa husnil iqbal, dan bagus di dalam menghadap kepada Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, subhanallah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, disebutkan di awal di sini dari ayat orang-orang yang beriman, berarti memiliki keimanan. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati-hati mereka itu menjadi tenang. Dengan cara apa tenangnya? Bi dzikrillah, dengan cara zikir kepada Allah. Dipertegas dalam lanjutan ayat, ala, bukankah, ketahuilah, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulubu, hati ini akan menjadi tenang. Jangan dibalik ayo ikhwah. Ya, jangan dibalik, maksudnya apa? Zikir itu akan bisa menenangkan hati. Artinya, kalau orang ingin hatinya tenang, dia zikir. Ini salah satu wasilah sarananya kan demikian. Apakah kemudian orang memakai logika? Berarti kalau tidak zikir sudah tenang, gimana? Ya, katanya di sini dengan zikir maka hati menjadi tenang. Kalau tidak zikir tidak tenang kan begitu. Tapi dia tenang tidak zikir. Nah berarti ini koridornya apa namanya? Standarnya atau apa namanya itu? Indikasinya atau apa namanya? Tanda-tandanya itu salah. Karena ketenangan hati ini itu hati yang memiliki Allah SWT. Maka kalau mengingat Allah, maka hati akan tenang. Maka ketika ada orang mengatakan bahwasanya meskipun tidak zikrullah, meskipun tidak ingat kepada Allah, hatinya sudah tenang. Ini adalah hanya iddia, hanya sekedar klaim semata, hanya sekedar mengaku. Maka kembali kepada ayat ini bahwasanya untuk menumbuhkan hati yang tenang adalah dengan zikrullah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pula dalam surat Al-Fajr yang sering kita dengarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Irji'i ila rabbiki. Irji'i maksudnya itu pulanglah, kembalilah kepada Rabbmu. Kepada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala, radiyatan mardiyah. Itu dengan penuh radiyah, dengan penuh kepuasan. Mardiyah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tenang inilah yang memiliki atau yang akan dipanggil Allah Ta'ala dan kembali kepadanya dengan kepuasan karena Allah meridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai jiwa yang tenang di dalam kelompok hamba-hambaku, kelompok hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Maka jiwa yang tenang tempatnya di surga. Ayo ikhwah azani wasallallahu. Itu yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Beliau sampaikan secara singkat di sini. Yang kedua, an-nafsul lawwamatu, yaitu jiwa yang lawwamah, jiwa yang selalu mencela. Jiwa yang selalu mencela. Apa maksudnya? Wahyallati talumu sahibaha ala fi'lihil khata'. Dia, jiwa ini adalah talumu sahibaha. Dia mencela pelakunya. Jiwa ini mencela pelakunya. Dia mencela dirinya sendiri. Kenapa dia mencela dirinya? Ala fi'lihi al-khata'. Yaitu karena melakukan perbuatan yang salah. Perbuatan dosa. Dia berbuat dosa, kemudian dia itu menyalahkan dirinya. Ini namanya mencela diri sendiri. Atau taksirihi fil wajib, atau dia sedikit di dalam menunaikan hal yang wajib, atau dia meremehkan hal-hal yang wajib. Salat 5 waktu yang seharusnya dia itu harus istiqomah, dia remehkan. Jadi yang kelihatan hanya 3 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar kalau sempat. Maksudnya kalau sempat itu waktunya bisa jadi mundur-mundur. Ya bisa jadi nanti mau dijamak, bukan dijamak, mau dijamak. Salat zuhur menjelang asar, karena banyaknya pekerjaan dan seterusnya, akhirnya dia sholatnya jam 2:30, jam 3 kurang 1/4. Jarak 10 menit sudah asar, nunggu sebentar langsung sholat asar. Nah ini berarti dia kewajiban yang seharusnya dia lakukan, yaitu as-salatu ala waqtiha, tepat pada waktunya, tapi dia kemudian remehkan, yang penting sholat, begitu. Au tafritihi fit ta'ati, atau tafrit, itu meremehkan juga di dalam masalah ketaatan. Kama qala ta'ala fi suratil qiyamah, sebagian Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Maka la uqsimu, yaitu aku bersumpah, bin nafsi, dengan jiwa lawwamah yang selalu mencela. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya nafsul lawwamah itu ada 2. Yang pertama adalah lawwamatul malumah wal lawwamatul ghairu malumah. Jadi jiwa yang mencela yang tercela, dan jiwa yang mencela tapi tidak tercela. Adapun yang pertama, jiwa yang dia itu mencela dan tercela, ini adalah ketika dia itu melakukan perbuatan tidak benar, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya, dia tidak menyalahkan dirinya, tapi menyalahkan orang lain, sehingga sudah dia itu jiwanya tercela, kemudian melakukan perbuatan tercela dan menyalahkan orang lain lagi. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Namun ada yang kedua, lawwamatul ghairu malumah, yaitu jiwa mencela tapi tidak tercela. Ini yang dimaksud, yaitu kita melakukan perbuatan salah, kita cela diri kita. Kita mencela kesalahan kita. Kita seharusnya melakukan perbuatan ini dengan baik, bisa kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Kita mencela, kenapa kok kita tidak bisa? Itu namanya mencela, tapi adalah baik, adalah kebaikan.
Nah, sekarang tinggal kita ya ikhwah, a'azani wa azkullah. Ketika ada satu amalan yang itu amalan maksiat, amalan kesalahan, amalan yang tidak benar, kita itu merasa, bahasa Jawanya itu dredeg apa tidak? Apa dredeg itu? Hatinya berdebar-debar begitu loh. Ya, gemetar. Jadi orang kalau dia itu melakukan perbuatan yang tidak benar, ketika nalurinya, bahasa Indonesianya, padahal ini adalah hatinya, ketika itu adalah hati yang salim, hati yang benar, maka dia akan merasa bersalah. Karena ini adalah perbuatan tidak benar, dia akan segera untuk mencela jiwanya, mencela dirinya, karena tidak benar. Begitu. Ya. Akan tetapi kalau orang itu melakukan 1, 2, 3 dan seterusnya, sudah, maka tidak ada lagi perasaan dredeg tadi itu. Perasaan berdebar-debar tidak ada lagi, karena sudah biasa. Maka itu namanya lawamah malumah. Ya. Adapun kalau kita mencela kekurangan kita, mencela melakukan dosa untuk tidak kita ulangi, itu adalah ghairu malumah. Yang ketiga, an-nafsul ammarah bisu'i. Nafsul ammarah atau bisu, itu nafsu ammarah yang selalu memerintahkan, bisu dengan keburukan. Dalam bahasa kita sudah sering kita dengar nafsu amarah. Ya, nafsu amarah. Padahal sebenarnya itu nafsu marah kan begitu ya. Jadi kemudian dikatakan amarah. Asalnya amarah di sini adalah selalu memerintahkan. Karena memang nafsu ketika dibiarkan, tidaklah dia memerintahkan kecuali bisu, kecuali dengan keburukan. Ini pada asalnya. Disebutkan oleh beliau, wahya, bagaimanakah kondisi nafsul ammarah bisu? Wahya allati tahusu sahibaha ala fi'lil muharramat. Yaitu jiwa yang tahusu, menganjurkan, memotivasi sahibaha, pelakunya, ala fi'lil muharramat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, wartikabil atham, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, wa taquduhu ila mawatinil munkarat, dan menuntunnya menuju tempat-tempat yang mungkar, wa mawadi'ir radilah, dan juga tempat-tempat yang rendah, tempat-tempat yang hina, wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi wa radaili, dan juga tadfa', mendorong juga, ila fi'lil qaba'ih, menuju perbuatan yang qabih, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, wa radail, dan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Inilah nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Kama ja'a fi surat Yusuf, sebenarnya di dalam surat Yusuf Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak berlepas diri dari jiwaku. Maksudnya apa? Aku tidak menyangkal, aku tidak mengingkari bahwasanya nafsuku ini memang selalu berbuat keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Illa, melainkan ma rahima rabbi, melainkan sesuatu yang Allah memberikan rahmat padanya. Maka inilah yang dikecualikan, inilah yang tidak mudah. Maka kalau kita lihat di dalam keseharian kita ya ikhwah, azani wa azkullah, dorongan-dorongan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan al-khair, perbuatan yang baik, dengan dorongan-dorongan melakukan perbuatan yang buruk, maka ini lebih kuat melakukan perbuatan yang buruk. Ya, ini kalau kita lihat, kalau kita introspeksi muhasabatun nafas, maka hari demi hari, saat demi saat, waktu demi waktu, pikiran-pikiran kita, antara kita memikirkan atau terfikirkan melakukan perbuatan yang khair dibandingkan melakukan perbuatan yang buruk, masih banyak yang buruk. Melakukan perbuatan yang baik saja itu kadang kepikirannya masih buruk, apalagi melakukan perbuatan buruk. Ya, contoh misalkan sudah mau katakanlah datang kepada majlisul ilm, sudah niat untuk datang kepada majelis ilmu, niatnya sudah baik, kepikiran baik, oh ya,
ini saatnya nanti jam 8 pagi, ya, ana mau ke majlisul ilm. Dia saat itu ingatnya jam 6 misalkan demikian. Sudah memiliki yaitu keinginan dan niatan seperti itu, kebaikan. Begitu berjalan waktu, jam 7 kepikiran, ini nanti datang pas tepat waktu apa enggak ya? Ustadznya biasanya terlambat, nanti tak mundur aja setengah jam daripada nunggu lama di sana, lebih baik saya mengerjakan yang lain dulu. Nah, pikiran semacam adalah pikiran mengajak kepada keburukan, dan itu sering ya ikhwah a'azani wa azakumullah. Dan masalah-masalah apa saja itu kita alami, masalah-masalah di rumah kita, masalah kita dengan teman, masalah kita dengan katakanlah teman kerja, ya, masalah kita dengan orang tua, dengan ya orang-orang sekitar kita, itu kita alami. Yang artinya bahwasanya kita harus sadar bahwasanya jiwa ini pada asalnya ammarah bisu, dia selalu merintahkan kepada yang buruk. Maka kalau kita balik pembagian 3 ini adalah ikhwah a'azaniyatullah, ketika kita sadar di dalam jiwa kita ini adalah yang mendominasi adalah ammarah bisu, maka kalau kita sudah sadar, tingkatkan kepada atasnya, lawwamah. Kita harus mencela ketika ada bisikan-bisikan yang mengajak kepada su, apalagi kita terjerumus ke dalamnya. Kita harus cela itu, jangan kita ulangi lagi. Kalau kita bisa terus mencela, yaitu amalan-amalan yang buruk yang kita lakukan, nanti akan bersihlah yang ada dalam jiwa kita, akhirnya menjadi nafsul mutmainnah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa selalu di atas nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Wallahu a'lam bishawab. Ini selanjutnya ya ikhwah azanillah. Ini banyak, ini ada 2 contoh yang panjang permisalan mengenai nafsu ini. Mengenai nafsu ini, yang dimana nafsu ini nanti disebutkan sebagai suatu gambaran, dicontohkan supaya mudah dipahami. Insyaallah akan kita lanjutkan. Kita sudah menyampaikan yaitu al-qaidatul asyirah, kaidah yang ke-10 yang terakhir yang beliau tulis, yaitu tentang ma'rifatun nafs, mengenal jiwa itu apa. Yang pada intinya sudah kita sebutkan ada 3 jiwa. Yang pertama nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela. Dan yang ketiga nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu mengajak, memerintah kepada keburukan. Kemudian kesimpulan dari 3 jiwa ini beliau katakan di halaman 38 bagian bawah, fahadil awsafus salasatu lin nafsi, maka 3 sifat bagi jiwa, ya fil haqiqati, itu pada hakikatnya ahwalun muta'alliqatun bin nafsi, itu kondisi yang terkait dengan jiwa. Walidzalika, oleh karena itu, fa inna hadhil ahwala tataqallabu wa tatawayyaru, maka sesungguhnya kondisi ini, kondisi jiwa ini bisa tataqallab, bisa berbolak-balik, wa tataghayyar, bisa berubah-ubah. Artinya ya ikhwah azanillah, di dalam diri kita, maka ini kalau dikatakan memiliki 1 jiwa, ya, maka memang jiwanya 1, tapi memiliki 3 sifat ini. Memiliki 3 sifat ini. 3 sifat ini bisa jadi seseorang itu memiliki ketiga-tiganya. Bisa jadi dia memiliki hanya 2, atau mungkin bisa jadi hanya 1. Nah, ini bisa berubah-ubah. Kenapa berubah? Bihasabil waridati allati tarju ala nafsi. Ini sesuai dengan yaitu kadar datangnya jiwa ini. Ya, jadi kedatangan yang mendatangi, yang mempengaruhi kondisi jiwa ini. Apakah yang datang itu nafsul mutmainnah,
ataukah yang datang nafsul lawamah, ataukah yaitu nafsul ammarah bisu. Dan beliau katakan faqad tajtami'u, terkadang maka sungguh terkumpul, kadang-kadang terkumpul hadis sifatu, yaitu sifat ini indal insan fi yaumin wahidin. Kadang-kadang 3 sifat ini terkumpul pada diri manusia dalam 1 hari, bihasabi halin nafsi, sesuai dengan kondisi jiwanya. Gambarannya ilaha azaniyatullah, misalkan seseorang itu memiliki 3 sifat ini di pagi hari semacam ini. Subhanallah, karena sudah sholat subuh, kemudian dia tahu paham setelah sholat itu adalah zikir ba'da sholat, kemudian dia zikir pagi, petang, ya, kemudian baca Quran. Jiwanya sedang jiwa mutmainnah. Kemudian berangsur waktu, ya, ketika sudah jam selesai syuruk, misalkan dia beraktivitas di rumah, nanti kemudian kerja dan yang lainnya, maka ketika di tempat pekerjaan dia ternyata kalah gesekan dengan sekitar-sekitarnya, akhirnya dia menuruti hawa nafsunya, maka saat itu jiwanya sedang nafsul ammarah bisu, sedang diperintahkan melakukan perbuatan yang buruk karena kalah dengan lingkungan, yaitu kalah dengan hembusan syaitan, baik dari dirinya atau dari orang lain. Ketika nanti di malam hari baru menyadari kembali bahwasanya tadi siang kenapa kok saya melakukan ini, akhirnya dia itu menyesal, akhirnya itu mencela perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, ini kita mungkin bisa menggambarkan ya Lifah, memang inilah kadang-kadang 3 sifat jiwa ini ada di satu manusia, di satu insan, dan bisa jadi sehari itu 3-3-nya ada. Kalau ini bahasanya mending-mendingan, masih ada mutmainnahnya. Tapi yang mengkhawatirkan itu ketika mutmainnahnya tidak ada. Sudah bangun pagi molor, ya, misalkan subuh itu ya jam 6 pagi begitu. Jadi sekaligus nanti salat duha, ya. Maka ini Masya Allah, nanti setelah itu dia berangkat kerja, ya tidak ada yang bermanfaat kecuali mungkin dapat gaji, dapat uang dan yang lainnya. Di malam hari pun tidak merasa bersalah, ya sudah, sejak awal sampai akhir ammarah bisu, na'udzubillah, ya. Maka ini adalah satu kondisi jiwa seseorang. Oleh karena itu ya ikhwah azaniyatullah, maka kita banyak introspeksi di manakah jiwa kita, ya. Ketika kita mengenal jiwa kita ini, apakah sedang di mutmainnah, apakah di lawamah atau ammarah bisu, maka kita memiliki yaitu tindak lanjut. Kalau mutmainnah bagaimana menjaganya supaya terus mutmainnah. Kalau sedang lawamah, bagaimana kita itu betul-betul menyesal, bertaubat kepada Allah, dan kita menuju kepada mutmainnah. Kalau ammarah kita sedang berada di dalamnya, maka kita harus segera mentas, harus segera meninggalkan tempat itu, ya, supaya kita tidak terjerumus di dalam ammarah bisu secara terus menerus. Baik. Waqad daraba ahlul ilmi, kemudian beliau mengatakan, dan sungguh ahlul ilm memberikan permisalan lihadin nafsi, tentang jiwa ini, amsilatan, suatu permisalan, tubayyinu halaha, yang menjelaskan kondisi jiwa mal insan, yang itu berada bersama diri manusia, liyashulat tasawwuruha, untuk memudahkan gambarannya alal muslim, bagi seorang Islam. Artinya apa? Ahlul ilm memberikan gambaran jiwa itu seperti apa, diberikan permisalan seperti ini. Tujuannya supaya orang Islam itu gampang mengenal. Kalau diberitahu tentang jiwa itu begini, kadang-kadang bahasanya abstrak, ya nggak jelas. Tapi diberikan permisalan secara konkret, oh begitu. Nah, ini lebih paham. Tujuannya fayastahida ba'da dzalika fi islahi wa tazkiyatiha,
agar dia sungguh-sungguh setelah tahu permisalan ini, dia kemudian sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan mensucikan jiwanya. Wa aktasiru huna, aku meningkat, aku meminimalkan huna di sini, yaitu saya itu hanya meringkas ala misalaini, hanya dua misal saja, hanya dua contoh li imamaini jalilaini, dari dua imam yang mulia, dari dua imam yang besar. Al-misalul awwal, permisalan yang pertama. Ini karena misal ya ikhwah, karena juga panjang, kita bacakan ya agak cepat aja, yang penting nanti adalah paham maknanya, paham isinya, dan ibrahnya, pelajarannya apa yang diambil, disebutkan oleh Syekh di sini. Al-misalul awwalu darabahul imamul al-ajurri, dijelaskan atau dimisalkan atau dinukil yaitu oleh Imam al-Ajurri rahimallahu ta'ala fi kitabi Adabun Nufus, di dalam kitabnya Adab Jiwa. Faqala, maka beliau mengatakan, wa ana umatsilu laka, aku akan memberikan permisalan kepadamu, misalan, suatu misalan la yakhfa 'alaika amruha, yang tidak sembunyi atas kalian, yaitu perkara ini insyaallah. Maksudnya permisalan yang jelas, tidak tersembunyi. I'lam, ketahuilah, anna nafsa mathaluha kamasalil muhri al-hasani minal khil. Jiwa itu permisalannya seperti al-muhr, yaitu anak kuda, al-hasan yang bagus, ya, minal khil, dari jenis kuda pacu, kuda tunggangan atau kuda untuk perang. Maka ini adalah permisalan jiwa, ibaratkan seperti anak kuda, namanya masih anak, nanti itu diharapkan ketika dia itu sudah besar, maka ini adalah bisa bermanfaat yang baik. Idza nadara ilaihin nadir, ketika orang melihat anak kuda ini, ajabahu husnuhu wa bahauhu, dia akan takjub, dia akan kagum, ya, tentang kebaikan dan keindahan anak kuda ini. Fayaqulu anil basira, maka orang umum ketika melihat itu melihat, masya Allah, wah ini calonnya kalau ibarat manusia nanti besar anaknya ganteng, cantik, ya, pokoknya perfect lah begitu, ya, masih kecil begitu. Fayaqul ahlul basirah, maka orang ahlul basirah punya ilmu, dia mengatakan, la yuntafa'u bihada, tidak bermanfaat anak kuda yang bagus ini, hatta yurada riyadatan hasanatan wa yu'addaba adaban hasanan. Tidak akan bermanfaat, maksudnya darurat apa? Kecuali kalau dia itu sudah, yaitu hatta yurada, itu dilatih riyadatan hasanah, dengan latihan-latihan yang baik. Dia harus dibiasakan kuda ini akan jadi kuda tunggangan, kuda perang misalkan, demikian harus diberi latihan. Wa yu'addaba adaban hasanah, dan juga diberi adab yang baik. Kuda juga diberi adab, maksudnya di sini dijinakkan, ya. Kuda kalau dibiarkan bisa liar, maka ini dijinakkan, diberi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Fa'ina idin yuntafa'u bih, kalau sudah dilatih, sudah kemudian diberi kebiasaan yang baik, itu akan baru bisa bermanfaat. Fayasluhu lit-talibi wal harab, maka akan baik ini, baik itu apanya litolab, yaitu ketika diperintah, yang ketika diberi katakanlah kode oleh penunggangnya, wal harabi, atau mungkin ketika diajak lari, maksudnya ditunggangi kalau sudah dilatih. Wa yahmadu raqibu, kalau namanya kuda itu sudah dikatakanlah bahasa Jawanya digelak begitu, ya, talinya itu digelak kanan, ya, belok kanan misalkan begitu, itu bisa diperintah dan kemudian diajak lari-lari, jalannya jalan. Yahmadu raqibuhu, maka penunggangnya itu akan memujinya. Awaqibat ta'dibihi wa riyadatihi, yaitu hasil dari pembiasaannya dan latihannya. Fa in lam yu'addab lam yuntafa bi husnihi. Kalau dia tidak dilatih, dia tidak dibiasakan, akan tidak ada manfaatnya bi husni, dengan kebagusan fisiknya, kebagusan anak kuda itu. Wala bibahai, dan tidak ada gunanya akan keindahan kuda itu. Wala yahmadu raqibu awaqibu
indal hajah, dan yang memilikinya, penunggangnya pun tidak memuji, ya, ketika dia butuh disuruh ke kanan malah ke kiri. Jadi tunggangi tidak mau tenang malah berontak, ya tidak ada gunanya, tidak akan ada pujian. Ini pandangannya ahlul basirah, orang yang punya ilmu. Kudanya bagus, tapi tidak langsung dikatakan ya sudah bagus terus gitu, enggak. Karena dia mengalami perkembangan, maka harus dibiasakan dan harus dilatih. Fa in qabila sahibu hadal muhri, maka jika pemilik kuda ini dia menerima ahli nasihat, qaula ahli nasihat, menerima perkataan ahlu nasihat, orang yang memberikan nasihat, wal basirah, dan orang yang memiliki ilmu, bihi, di dalamnya, alima, dia akan tahu, anna hadza qaulun sahih, bahasanya adalah perkataan yang benar. Jadi kalau pemilik kuda ini memperhatikan anjuran, saran orang yang ngerti tentang kuda, maka dia akan bisa mendapatkan manfaat. Fadafa'u ila radin faradahu, maka dia akan terdorong untuk terdorong untuk pelatihnya agar dia melatih. Kalau dia sendiri belum bisa melatih, cari pelatih untuk melatih kuda ini. Summa yasluhu ayyakuna ra'idu, maka kemudian bagus pula ayyakuna ra'id, itu bagi orang yang pelatih Summa la yasluhu, kemudian tidak baik atau tidak bisa baik ayyakuna ra'idu bagi pelatih illa aliman birriyadati, kecuali pelatih itu dia harus punya ilmu tentang pelatihannya, ilmu cara melatihnya, ya, cara melatihnya. Pelatih, namanya pelatih, dia berarti ngerti cara melatih, kan begitu. Apa gunanya pelatih tidak bisa melatih? Ada enggak seperti itu? Ada, punya kaosnya saja, belakang kaosnya pelatih, misalkan begitu, ya. Maka orang kalau dikatakan pelatih, tidaklah dikatakan pelatih kecuali punya ilmu cara melatihnya. Ma'ahu sabrun. Nah, ketika melatih itu harus disabari dengan dibarengi dengan kesabaran. Namanya melatih tidak bisa sekali melatih langsung bisa. Tidak, harus bertahap. Sabrun ala ma ma'ahu, ya, bersabar atas apa yang bersamanya, min ilmi riyadah, dari ilmu pelatihannya, dari ilmu cara melatihnya. Dia harus sabar untuk menyampaikan pelan-pelan, tahap demi tahap. Fa in kana mau birriyadati, maka jika bersamanya sudah latihan, wa naskahu, dan dia memberikan nasihat-nasihat, intafa bi sahibu, akan bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang yang dilatih, penunggangnya misalkan demikian. Jadi ada pelatih, ada penunggang, ya, ada kudanya. Maka ini gambarannya seperti itu. Fa in kana ra'id, maka jika pelatih ini la ma'rifata ma'hu birriyadah, dia tidak tahu cara melatih, wala ilma bi adabil khail, dan tidak tahu pula bagaimana pembiasaan kuda ini, afsada hadal muhr, maka akan rusak anak kuda ini. Ya, seharusnya dilatih dengan cara begini, dengan pelan, dilatih dengan cara keras, ya, maka nanti tidak benar. Wa at'aba nafsuh wa at'aba nafsahu, dan juga akan menyulitkan dirinya. Walam yahmad raqibu awaqibahu, dan pemiliknya pun juga tidak memuji hasilnya. Wa in kana ra'id, amin, sebaliknya, jika seorang pelatih ini ma'ahu ma'rifatar riyadah, dia tahu cara melatih, wal adabil khaili, dan bagaimana membiasakan kuda ini, illa annahu ma ma'rifatihi, ya, melainkan bahwasanya bersama pengetahuannya, artinya apa? Pelatih diakui, dia menjadi pelatih diakui, tapi illa annahu ma ma'rifati lam yasbir, bersamaan dengan kepandaiannya atau keterampilannya melatih, tapi lam yasbir ala masyaqqatir riyadah, tapi dia tidak sabar untuk menghadapi sulitnya ketika latihan. Mungkin gambarannya begini, seorang pelatih ini ketika melatih seseorang, kebetulan orang yang dilatih ini orangnya cerdas, semangatnya tinggi, satu kali ngomong sudah paham, dicoba dan bisa.
Tapi ada yang dilatih itu orangnya sudah terpaksa, ya bebal lagi, misalkan diberi 1 kali, 2, 3 kali tidak paham-paham, ya butuh kesabaran. Maka selain pandai mengetahui teori, maka dalam pelaksanaan juga harus sabar. Wahabat tarfiha li nafsi. Dan dia selain tidak sabar juga hanya suka ya yang enak-enak saja, yang senang-senang saja, nggak mau repot, katakanlah demikian. Intinya ketika dia itu melatih, kalau nggak bisa sudah sana keluar, saya bisa menerima yang lain lagi, nggak sabar, enaknya yang senang aja. Watawana amma wajib alaihi minan nasiha birriyadati afsada hadzal murad. Dan dia tawana, yaitu dia kendor. Ya, dia itu ceroboh amma wajib alaihi, dari apa yang menjadi kewajiban dia minan nasiha birriyadah, dari berupa nasihat di dalam latihan. Apa yang terjadi? Afsada hadzal murad, maka akan rusak anak kuda ini. Wa asa ilaih, dan akan buruk. Walam yasluh lit-talab, dan tidak bagus untuk ketika diperintah ini ya tidak nurut begitu. Wala lil harab, dan ditunggangi juga tidak manut. Maka nalahu mandorun bila mahbarin, dan itu adalah kondisi yang karena lahu mandorun itu enak dipandang, kudanya enak dipandang, tapi bila mahbarin, tapi tidak bisa apa-apa, ya tidak bisa apa-apa, artinya kudanya tidak bermanfaat. Kalau disawang saja, dipandang aja, masya Allah bagus, tapi ternyata disuruh tidak ngerti, ditunggangi juga jalan tidak ngerti, tidak ada apa-apanya. Fa'inka namaliku warra'id, jika pemiliknya adalah pelatih juga, kalau tadi pelatihnya orang lain, yang ketika yang bagus dan indah, maka kalau kita kembalikan kepada dalilnya, maka sejak awal jiwa kita ini adalah jiwa yang fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan itu bersih, ya. Maka ini potensi untuk baik. Tidak ada potensi jelek di dalam jiwa ini pada asalnya, ya, maksudnya baik. Untuk kemudian bagaimana tergantung setelahnya. Bawahu ayyuhidanihi ayyunasironi ayyumajis. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kalau dia tidak dijadikan Yahudi, Nasrani, Majusi, tetap dalam keadaan Islam, ya bagus terus. Ya. Anak akal ini seperti anak kuda. Allah ditahta ila riyadatin wasabrin fi tarwidiha, yang dimana anak kuda ini membutuhkan latihan, dilatih. Wasabrin fi tarwidiha, dan sabar ketika melatihnya. Jadi dilatih dan sabar. Wa yakuna ala ilmin, dan jadilah di dalam ilmu itu bil umur, ya terhadap suatu perkara allati tuslihun nafsa wa tuzakkiha, yang bisa membaguskan jiwa dan mensucikan jiwa tersebut kalau dilatih dan sabar. Wa annal insana idza farrata fi hadil ma'rifah, maka sesungguhnya jika manusia ini dia meremehkan ilmu ini, meremehkan ma'rifah, pengetahuan ini, wa fi hadza tarwid, dan meremehkan latihannya juga, fa innahu sayandamu fi nihayatil matafi, maka dia akan menyesal di akhir perjalanannya. Di akhir perjalanan, maksudnya kuda itu sudah besar, tidak bisa apa-apa. Jiwa kita yang tadinya itu masih kecil bisa dikondisikan, katakanlah lihat anak-anak kecil itu mereka sangat manut, ya. Saking sangat manutnya, tergantung dengan siapa dia banyak bergaul. Kalau dia bergaulnya dengan yang baik-baik akan jadi baik. Bergaul dengan tidak baik, ya tidak baik. Begitu. Maka fa'innahu sayandamu fi nihayatil mataf, maka sungguhnya akan menyesal itu di akhir perjalanannya. Ghayatan nadami, dengan puncak penyesalan. Ya, sudah menyesal. Namanya menyesal itu letaknya di belakang, tidak ada menyesal itu di depan. Jadi misalkan terjadi baru menyesal.
Ayo ikhwah azani wasallam. Inilah permisalan yang pertama yang beliau sampaikan, bahwasanya jiwa kita itu ibarat itu anak kuda, yang dimana anak kuda ini yang bagus, yang indah, yang katakanlah menawan, nanti besarnya itu kalau pengen tetap seperti itu, dipandang juga enak, kemudian memiliki keahlian sesuai dengan yaitu keberadaannya, namanya kuda pacu, nanti ketika dia ditunggangi bisa lari dengan cepat dan yang lainnya, itu semuanya adalah butuh latihan, butuh pelatih, kan begitu. Nah, ketika latihan dan pelatih ini juga butuh namanya kesabaran. Begitu juga jiwa kita ya ikhwah. Maka latihlah jiwa kita ini untuk selalu bagaimanakah jiwa ini supaya kita itu memiliki jiwa yang mutmainnah. Maka harus sabar di dalam latihan. Bagaimanakah melatih jiwa? Melatih jiwa adalah bagaimanakah kita itu menselaraskan perjalanan jiwa diri kita ini dengan syariat-syariatnya Allah dan syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala mudahkan kita yaitu untuk bisa memiliki kesabaran di dalam melatih jiwa kita ini, sehingga kita dimudahkan Allah Taala untuk bisa selalu memiliki an-nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan lanjutan bagian yang terakhir, Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10. Setelah muallif pengarang Syekh Abdul Razak radhiyallahu ta'ala menyebutkan yaitu tentang permisalan, menggambarkan tentang nafsu yang menukil dari perkataan dari Al-Imam Al-Ajuri. Kemudian sekarang beliau menukil contoh yang kedua, al-mithalus tsani, yaitu contoh yang kedua darabahu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya. Dia mengatakan, an-nafsu jabalun azimun. Nafsu itu ibarat gunung yang besar, gunung yang sangat besar. Syaqqa fi tariqis sayri ila Allah azza wa jalla. Gunung besar ini dia menghalangi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu diibaratkan seperti gunung, kalau mau bertemu Allah Ta'ala maka harus menembus, harus meniti gunung yang besar ini. Namanya gunung berarti tidak hanya sekedar lempeng saja, harus naik turun, belok dan seterusnya. Wa kullu sa'irin, dan setiap pejalan, orang yang melakukan perjalanan, la tariqa lahu illa ala dalikal jabal. Tidak ada jalan bagi mereka melainkan harus melewati gunung ini, melewati gunung yang menjadi penghalang untuk menuju Allah Ta'ala. Fala budda ayantahya ilaih, tidak bisa tidak pasti dia akan menghentikan atau dia akan bisa ketemu dengan Allah kalau dia bisa menyelesaikan perjalanan ini, menyelesaikan perjalanan untuk melewati gunung yang besar tersebut. Walakin, akan tetapi, minhum man huwa syabun alaih, ada di antara para pejalan ini yang ingin ketemu dengan Allah karena ada hambatan gunung yang besar, maka mereka merasa itu syabun alaih, merasa berat, merasa susah, merasa sulit. Bisa jadi karena sulit dan berat sehingga tidak bisa sampai kepada Allah Ta'ala, terhalangi dengan nafsunya. Wa minhum, dan di antara mereka man huwa sahlun alaih, ada orang yang mudah untuk melakukan perjalanan untuk melewati gunung yang besar ini. Wa innau, dan sesungguhnya la yasirun ala man yassarallahu alaih, dan sesungguhnya yaitu la yasir, sungguh akan mudah bagi siapa? Ala man yassarallahu alaih, bagi orang yang Allah mudahkan padanya. Ini menunjukkan ya ikhwah, azanillah, ketika seorang muslim yang ingin mensucikan jiwanya, maka jiwa diibaratkan seperti gunung itu, maka dia harus bisa melampauinya. Yang bisa melampaui adalah orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kembali ke awal,
sebelum kita mendaki gunung ini, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah supaya kita jalannya dimudahkan untuk bisa melewati gunung yang besar ini. Bisa mentazkiyah jiwa kita, bisa menundukkan nafsu kita ini. Digambarkan oleh beliau wa fi dzalikal jabal, dan di gunung itu adwiyatun wa syu'ubun, itu banyak yang namanya lembah-lembah, kemudian syu'ub dan juga perbukitan, wa aqabat dan juga anak-anak bukit, wa wuhud dan juga jurang-jurangnya. Ya tahulah kondisi bagaimanakah ketika orang itu sedang mendaki gunung. Apalagi bagi seorang pendaki tahu betul ketika menuju puncak saja itu tidak bisa langsung dari sini lurus naik ke atas, tidak mungkin. Mesti harus keliling ke kanan dulu, kemudian ke kiri, bahkan harus putar dan yang lain. Wa syaukun wa ausajun, dan di sana banyak pohon dan tanaman-tanaman yang berduri. Ya, di sepanjang jalan untuk menuju puncak saja itu banyak tanaman yang berduri. Wa ulaikun wa syibrakun. Ini Allah alam makna pastinya apa. Yang jelas ini ada juga semacam pohon-pohon yang berbahaya, ya, mengandung racun. Juga bisa jadi selain kondisi di gunung itu, walususun, bisa jadi jalan menuju gunung itu karena jalan sepi itu banyak, yaitu perompak apa perampok, banyak begal, ya. Ya, banyak begal untuk menuju ke sana, karena biasanya ketika seseorang perjalanan di tempat yang sepi, maka namanya pembegal ini atau begal atau perompak atau perampok ini biasanya menempati tempat di situ. Yaqtati'unat tariqa, mereka memutuskan, mereka merampok at-tariq, yaitu merampok di jalan ala sairin bagi orang-orang yang berjalan ke sana. Wala siyama, dan khususnya apalagi ahlul lail al-mudliji, orang yang mengadakan perjalanan di malam gelap gulita lagi. Nah, inilah waktunya perompak, waktunya perampok ini untuk beraksi. Ya, kalau pagi, siang, sore mungkin mereka tidak berani karena mungkin banyak orang yang lalu lalang, jalannya mungkin agak ramai. Tapi ketika malam, apalagi gelap gulita, sudah tidak ada yang ditakuti lagi. Ini menunjukkan bagaimanakah untuk bisa menuju gunung itu saja banyak halangan dan rintangan. Fa idza lam yakun ma'ahum udadul iman, maka jika tidak ada bersama mereka udadul iman, yaitu udad berbilang-bilang atau yaitu sejumlah iman, maka jika tidak ada bersama mereka yaitu sejumlah keimanan, bekal yang banyak di dalam masalah iman ini, wa masabihul yaqin, dan lentera keyakinan. Subhanallah, ini Imam Nawawi dari sisi bahasa itu subhanallah, bahasanya sangat bagus. Ya, ini kalau orang memiliki yaitu kemampuan untuk sastra bagus di dalam penyampaian. Ya, kebetulan anak tidak memiliki hal itu, sedikit saja. Pemasawihul yakin, dan lentera-lentera keyakinan. Tattaqidu bizaitil ihbat, yang dimana lentera keyakinan ini dinyalakan dengan minyak kerendahan diri. Dinyalakan dengan minyak kerendahan diri. Artinya apa ya ikhwah? Azani wa Allah. Ketika mengadakan perjalanan, kemudian memiliki bekal, kemudian dia membawa yang namanya lentera sehingga tahu jalannya, dan minyaknya, stoknya itu ready, ya full, misalkan tidak akan kehabisan, bisa jadi aman, ya bekalnya sudah cukup. Wa illa, dan jika tidak memiliki bekal yang semacam itu untuk mendaki gunung yang begitu terjal dan begitu banyak rintangannya, tata'allaqat bihim tilkal mawani, akan menghalangi mereka, yaitu penghalang-penghalang tadi itu. Baru naik misalkan, kemudian melihat di kanan kirinya ada jurang, takut balik lagi, ya enggak jadi begitu. Wa tashabbathat bihim tilkal qawati', dan juga dia tidak pula memiliki ketetapan untuk bisa memutuskan atau mengalahkan hal-hal yang memutuskan di depannya itu. Jadi misalkan tadi ada begal, ya,
karena dia sudah dengar infonya, maka dia sudah nggak berani sama sekali untuk mencoba atau mempersiapkan diri atau mencari waktu. Ya, kalau orang berusaha supaya bisa melewati begal itu, melewati perampok itu, mungkin dia akan lakukan ketika di area yang perampok itu, dia berusaha di situ bisa pagi, siang, sore, jangan sampai malam. Nah, ini adalah usahanya demikian. Wa halat bainahum wa bainas sayr, dan halat itu kondisi antara mereka, halat dan terintangi, terhalangi antara mereka dan antara perjalanan yang harus dilakukan. Jadi seharusnya berjalan, banyak rintangan ini sehingga dia tidak bisa melakukannya. Fa inna aktsara sa'irin, maka sesungguhnya mayoritas orang yang melakukan perjalanan ini fihi raja'u ala aqabihim. Mereka itu raja'u, yaitu pulang ala aqabihim, ke belakang. Enggak jadi. Ya, karena melihat rintangan yang sangat besar. Kenapa mereka pulang? Kenapa mereka kembali tidak jadi melanjutkan perjalanan? Lamma ajazu an qat'ihi waqtihami aqabatihi. Dikala mereka itu lemah dari usaha untuk bisa memutuskan, untuk bisa memecahkan masalah yang ada di perjalanan itu, waqtihami aqabatihi, dan mereka juga lemah untuk bisa mengambil risiko. Lemah untuk bisa mengambil risiko, yaitu menembus risiko, mendobrak, yaitu mendobrak jalan-jalan yang harus dilalui itu. Ayo ikhwah azani wa azallah. Selanjutnya beliau mengatakan wasyaitun ala kullati dalikal jabal. Nah, kenapa itu kadang-kadang orang banyak kembali? Karena ada setan, ya, yang setan ala kullati dalikal jabal, yang berada di puncak. Ada setan yang dia di puncak gunung itu, yang dimana setan sudah mengkondisikan supaya pejalan ini tidak bisa mencapai puncak, apalagi melewatinya. Ya, setan berperan di situ, perannya besar. A'lahu, yaitu di atasnya, di puncak gunung. Yuhadzirun nas, mereka itu memperingatkan manusia, setan-setan memperingatkan manusia min su'udi wartifaihi, yang memperingatkan jangan sampai mereka itu mendaki dan jangan sampai mereka itu naik dengan diberitahu berbagai halangan, rintangan sangat berat dan yang lain-lainnya. Setan menghembuskan yaitu rasa takut yang demikian. Jadi para pejalan ini sebelum berjalan, ketika mendengar nanti yang ditemui begini-begini, akhirnya dia tidak jadi. Itu yang diinginkan oleh setan. Yukhawwifuhum minhu, setan menakut-nakuti mereka. Nah, ingat ya oleh Allah, ini tidak bermaksud untuk menuduh salah satu. Sifatnya setan diantaranya adalah menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti. Maka kita jangan suka menakut-nakuti orang, ya. Jangan suka menakut-nakuti orang. Awas, kamu kalau nanti nggak begini loh, begini. Ya bolehlah kita menyampaikan sesuatu memang real, tapi jangan ada nada menakut-nakuti. Karena apa? Salah satu ya sifatnya setan adalah menakut-nakuti. Kamu nanti kalau misalkan ketika sholat ya nggak berjarak misalkan, nanti terkena corona misalkan demikian. Ya dengan bahasa yang lain lah. Dengan bahasa yang tidak menakut-nakuti, ya. Oleh karena ini jangan ada unsur menakut-nakuti. Dan secara kenyataan kita itu sering ditakut-takuti. Kalau ada orang yang menakut-nakuti kita dan kita terpengaruh dengan hal itu, akibatnya apa? Kita menjadi wasilah menakut-nakuti yang lain juga, begitulah. Ya. Makanya usahakan hal sesuatu yang itu bersifat menakut-nakuti itu jika sampai kepada diri kita selesai. Jangan diteruskan kepada yang lainnya. Artinya apa? Kalaupun kita takut, jangan ngajak yang lain lagi, begitu. Jangan ngajak yang lain lagi. Kalau bisa, jangan takut sudah. Jangan takut, malah yang nakut-nakuti diberitahu. Tidak seperti itu. Seharusnya kita harus berani. Ya, dalam tanda petik. Baik. Hayat tafiku. Maka setan-setan ini memiliki kesepakatan untuk membuat pejalan ini supaya tidak melanjutkan perjalanan. Masyaqqatus su'ud, betapa susahnya untuk bisa naik ke gunung ini. Wa qu'udu dzalikal mukhawif ala kullatihi, dan yaitu
duduk siapa dalikal mukhaif yang menakut-nakuti, yaitu setan ini duduk di atas puncak gunung itu. Jadi dari atas memberikan katakanlah bahasanya itu seruan-seruan, awas kalau kamu nanti lewat sini begini ya, orang jadinya nggak jadi. Wa dha'fu azimatis sa'ir, dan lemahnya yaitu azimah, lemahnya semangat atau tekad as-sa'ir pejalan itu, waniyati dan niatnya. Jadi lemah yang namanya niat ini dan juga semangatnya. Akibatnya apa? Fayatawallatu min dzalika al-inqita'u waruju'. Akibatnya melahirkan dia itu memutuskan dan mereka pulang lagi, nggak jadi menghadapi masalah, nggak jadi menghadapi gunung yang besar itu, nggak jadi dilaluinya. Ini ibarat bahwasanya dia tidak berani melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya. Wal ma'sum, adapun orang yang terjaga, man asamahullah, yaitu orang-orang yang Allah menjaganya. Wa kullama rafiyas sa'ir fi dalikal jabal, maka dikala pejalan ini menaik di gunung itu, ishtadda bihi siyahul qati'. Kalau ada orang yang dia mencoba untuk menaiki gunung itu, maka semakin keras siyahul qati', yaitu teriakan orang-orang yang qati', yang akan memutuskan dia supaya tidak melanjutkan. Wa tahdhiruhu, dan dia diperingatkan, awas kalau sini begini dan seterusnya. Wa tukhawwifuhu, dan dia menakut-nakuti pejalan yang mau naik itu. Fa idza qata'ahu wa balagha kullatahu, maka jika dia bisa memutuskan ya, dan sampai kepada puncaknya, inqalabat tilkal makhawif, artinya pejalan ini kalau dia ditakut-takut itu tidak takut, dia malah semakin berani, malah memang ini tantangan yang harus saya hadapi. Dan kemudian dia bisa mencapai puncak pada akhirnya, jadi dia sukses mencapai puncak, maka inqalabat tilkal makhawif, akan berubah, akan berbalik rasa takut yang tadinya mungkin sempat melanda dirinya. Kulluhunna amanan, semuanya yang tadinya dihembuskan takut, ketika dilalui itu semuanya sampai puncak merasa aman ya. Karena bagi dia itu hanya sekedar rasa-rasa takut saja. Hakikatnya kalau dilalui itu kemudian bisa diselesaikan, ya, bisa diselesaikan. Wahina idin, dan suatu saat yasulus sair, maka mudah baginya perjalanan, bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah. Ibaratnya ketika dia itu sudah mencapai puncak, berhasil mengalahkan setan, mengalahkan hawa nafsunya, suatu saat dia itu misalkan kalah lagi, turun, ibaratnya sudah di puncak, turun lagi ke gunung, turun dari gunung, dia sudah tahu jalannya bagaimana untuk ke puncak lagi, tidak ada rasa takut lagi, sudah pengalaman, biasanya demikian. Wa tazulu anhu awaridut thariq, dan akan hilang berbagai macam halangan-halangan di jalan. Wa masyaqqatu aqabatiha, dan berbagai yaitu kesulitan-kesulitan akibat perjalanan itu. Wa yara tariqan wasi'an aminan, dia kemudian bisa melihat jalan yang luas, jalan yang aman. Yufdi bihi ilal manazil, yang itu bisa mengantarkan ke rumahnya, ke rumah-rumahnya. Wal manahil, dan ke tempat-tempat minumnya. Jadi ketika dia itu gambarnya kita sampai puncak, dia kemudian bisa turun lagi, kemudian bisa mencapai tujuan. Wa alaihil a'lam, kemudian dia mengetahui ada tanda-tanda di situ. Oh, berarti lewat sini, akhirnya sampai ke tujuan. Wa fihil iqamatu, dan di dalamnya ada iqamat, ada pemukiman. Qad uiddat li rabbir rahman, yang telah disiapkan yaitu bagi orang yang dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azanillah, fa bainal abdi wa bainas sa'adati wal falahi, maka antara hamba kebahagiaan dan kemenangan atau keberuntungan itu dibutuhkan ada sesuatu namanya quwwatun azimah, yaitu quwwatu azimatin, yaitu kekuatan tekad, kebulatan tekad.
antara hamba kita, kemudian tujuan kebahagiaan dan keberuntungan, itu dibutuhkan namanya kekuatan tekad. Wasabru sa'ah, dan juga kesabaran, ya. Kesabaran sa'ah, yaitu sabru sa'at, ini sabaran sesaat. Maksudnya sesaat di sini bisa setiap saat begitu, ya. Wasaja'atu nafsin, dan keberanian jiwa. Wasabatu qalbin, dan ketetapan hati. Wal fadlu biyadillah, dan karunia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, Allah akan berikan kepada Allah yang siapa Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dialah Allah yang memiliki karunia yang amat besar. Faidahnya oleh ikhwah azani wa azakullah, saya mengatakan wahadal mathalu, maka permisalan yang kedua ini yubayyinu lana, menjelaskan kepada kita tentang apa? Halan nafsi aidon, kondisi jiwa juga. Wa annaha, dan sesungguhnya jiwa itu tahtaju min sahibiha, membutuhkan bagi pelakunya, bagi pemiliknya, ila ta'ahudin, membutuhkan apa? Adanya ta'ahud, ya, membutuhkan bagi pelakunya ini supaya dia ngerti butuh apa? Butuh yaitu ta'ahud, butuh al-ahad, yaitu bekal, ya, butuh yang namanya kesungguhan. Wa mu'alajatin wa mudawatin, dan juga mu'alajah, pemeriksaan, pemeriksaan dan pengobatan. Artinya kita butuh bekal, dan kita butuh ketika kita ada masalah, kita harus ada yang bisa mengobatinya. Fa'ilam yujahidha, kalau dia tidak berjihad, ya, dia tidak bersungguh-sungguh bitoriqi syar'i, di atas jalan yang syar'i, wa yasbir, dan tidak sabar, ala dzalika, atas hal itu, tafallatat minhu wa dayya'athu. Kalau dia tidak sabar, tidak ada di jalan yang syariat, maka dia bisa tafallat, yaitu lepas kendali. Dia bisa terlepas dari hal itu, wa dayya'athu, dan dia bisa tersia-siakan atau merasa rugi. Maka misal yang kedua ini para jemaah, ya ikhwah azaniyatullah, intinya bahwasanya ketika kita itu ingin mentazkiyah jiwa kita, mentazkiyah nafsu kita ini, maka ini bukanlah hal yang mudah, karena beliau sebutkan seperti gunung yang besar. Kita harus mendakinya, harus menaklukkan gunung itu, dan ada banyak rintangan di sana. Maka dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran, dan keyakinan, kekuatan keyakinan bahwasanya kita yakin pasti bisa mengalahkannya. Ini yang juga mendasari bagaimanakah kita akan bisa mengalahkan jiwa kita dan bisa mengkondisikan jiwa kita. Itulah ya ikhwah azani wa asallah. Berarti 10 faedah sudah kita bacakan, tinggal khatimah, tinggal penutup saja di sini. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membacakan bagian akhir dari kitab Asyru Qawaidah fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah tentang penyucian jiwa, yaitu masuk pada khatimah, bagian penutup. Dan ana mohon izin antum untuk waktunya. Ini insyaallah kita selesaikan pagi ini. Jadi nanti Pak Dadur insyaallah sudah tidak ada lagi, kemungkinan di antara antum juga sudah ada yang izin begitu. Ya, apalagi sore wallahu alam masih ada berapa orang. Yang jelas insyaallah pagi ini minta waktunya untuk bisa kita bacakan sampai selesai, supaya nanti kita mulai awal sampai ini bisa terbaca semuanya insyaallah. Ya ikhwah azani wasallam, di bagian penutup maka Syekh mengatakan wa ba'dama taqaddama min bayani hadhil qawaidi, setelah terdahulu dijelaskan tentang kaidah-kaidah ini, allati tu'inul abda ala tazkiyati nafsihi, yang itu bisa membantu seorang hamba untuk menyucikan jiwanya. Jadi poin-poin 1 sampai 10 itu adalah merupakan ilmu yang jika diterapkan itu bisa membantu diri kita.
ilmu akan bermanfaat ketika diamalkan. Oleh karena itu akan terbantu ketika diamalkan. Maka dikatakan oleh beliau di sini akan bisa membantu seorang hamba menyucikan jiwanya, wa tathhiriha, dan juga mensucikannya, membersihkannya. Kalau itu terwujud, dhahara bi jala'in hajatun nafsi ilal muhasabah. Maka tampak jelaslah, dhahara bi jala' itu tampak dengan jelas hajatun nafsi, kebutuhan jiwa ilal muhasabati, untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Madamat fi daril muhlati wal amal, selama hamba ini berada di dalam darul muhlah, yakni dar muhlah itu maknanya istirahat, maksudnya dunia. Selama di negeri dunia ini dan negeri amal. Dunia adalah negeri tempat beramal. Qabla ayyakifal insanu, sebelum manusia ini dia berdiri baina yadayillah, sebelum dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan dia ketika di dunia. Waqad ahmala islaha nafsihi wa kanat sababa halakihi. Maka sungguh siapa yang dia itu melalaikan ahmal islah nafsi, melalaikan memperbaiki jiwanya, kanat sabab halaki, maka itu menjadi sebab kehancurannya, jadi sebab kehancuran dirinya. Kemudian beliau menyebutkan di sini waqad kana as-salafus sholihu, dan kebiasaan orang-orang salafus sholih yudzakirunan nas, mereka itu terus mengingatkan manusia. Wa yusunahum, dan beri wasiat kepada mereka bidorurati muhasabatin nafsi, akan pentingnya, akan daruratnya, akan kebutuhan mendesaknya muhasabatun nafs, akan mendesaknya tentang introspeksi diri ini. Wa islahnya, dan memperbaiki diri, memperbaiki jiwa ini. Qabla fawatil awan, sebelum terlepasnya waktu sekarang. Bahululil maniyah, dan sebelum dihalalkannya maniyah, ay al-maut, sebelum dihalalkannya kematian, artinya sebelum datang kematian. Maka beliau katakan wa yahsunu fi khitami hadhihi risalah, maka alangkah baiknya di akhir risalah ini naqlu ba'dil wasaya, ya, atau kita dinukilkan di sini itu sebagian wasiat-wasiat allati ja'at anhum fi hadzal bab, yang datang tentang bab ini, bab tentang tazkiyatun nafs ini. Wala rasi haula, dan yang paling jadi rasil haula, komandannya, atau yang paling pemimpin atau pimpinan-pimpinannya, yang paling bagus tokoh-tokohnya dan yang patut dicontoh adalah al-khulafaul al-arba'ah ar-rasyidun, yaitu khalifah yang 4 yang mendapatkan petunjuk. Maka beliau nukilkan di sini yaitu qaul-qaul, perkataan dari khulafaur rasyidun, yaitu para khulafaur rasyidin yang 4. Diawali dengan perkataan sahabat yang mulia, qala al-khalifatur rasyid, berkata, untuk bisa mengisi waktu dengan kebaikan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ya ikhwah, jadi kita bisa melakukan berbagai amalan kebaikan, jangan bangga pada diri kita. Itu semua dikarenakan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Maka jangan kita selalu memastikan diri kita itu bisa. Ketika kita terbiasa melaksanakan yang namanya sholat wajib, sunnah dan yang lain, saya sudah biasa. Misal sholat malam, saya sudah biasa sholat tahajud, meskipun saya tidur jam 12, jam 1, nanti jam setengah 3
pasti bangun. Misalkan demikian. Jangan sampai ada yaitu kesombongan dalam tanda petik semacam itu. Kita dimudahkan bisa sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya. Itu semuanya karena pertolongan Allah SWT. Oleh karena itu fasabiqu, maka berlomba-lombalah kalian fi muhli ajalikum, yaitu di dunia ajal kalian. Di dunia ini tempat kita menunggu ajal. Qabla an tanqadiya ajalakum, sebelum kalian menghabiskan waktu-waktu untuk menunggu ajal kalian, fayaruddakum ila aswa'a a'malikum. Ketika kita menunggu tidak menggunakan untuk perbuatan yang baik, maka dikhawatirkan apa? Fayaruddakum ila aswa'a a'malikum. Kalian dikembalikan kepada suatu amalan kalian yang buruk. Seperti tadi kita contohkan, orang yang dia itu sudah Allah mudahkan untuk melakukan perbuatan yang baik, bahkan dia bisa rutin. Kalau sampai masuk di dalam amalannya itu adalah sifat sombong, sifat takabur, ya, bahwasanya dia sudah bisa begini, khawatirnya lantaran dengan itu Allah arahkan dia kepada amal yang terburuk. Karena saat itu sudah melakukan amalan buruk. Karena ketika dia sombong, maka berarti dia membanggakan dirinya sendiri, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohir amalnya adalah khair, amalan kebaikan, amalan ketaatan, tapi hatinya ternyata hati yang kotor. Ini adalah amalan yang terburuk. Kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia dengan kemaksiatan itu dia tidak rela sebenarnya, atau dia sangat terpaksa, hatinya tidak senang, ya, maka ketika dilihat dohir kayaknya yang amal baik ini yang lebih bagus, tapi di sisi Allah Ta'ala orang itu ketika melakukan amal keburukan, tapi hatinya betul-betul dia itu merasa menyesal, dia itu tidak suka melakukan itu, ini masih mending dibandingkan yang amalnya baik tapi hatinya kotor, hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anhakum, maka beliau katakan, Abu Bakar mengatakan, anhakum, aku larang kalian, antakuna wa'afan fa'inna aqwaman, maka sesungguhnya aqwaman, ada kaum, ada satu kaum, ja'alu ajalahum liwairihim, mereka menjadikan ajal-ajal mereka untuk selainnya, wa nasu anfusahum, dan mereka lupa diri mereka. Maknanya lehwa, bahwasanya dia meniti atau mengisi hidupnya itu bergantung kepada orang lain. Seakan-akan untung ruginya tergantung majikannya, untung ruginya tergantung pimpinannya, selamat tidak selamatnya bergantung kepada atasannya. Maka ini dikatakan oleh beliau ada suatu kaum yang demikian. Kalau dia dekat dengan pimpinan, dengan atasannya, dengan yang melindunginya, dia merasa selamat. Tapi kalau dia jauh, dia jangan-jangan nanti celaka, jangan-jangan dia malah mati. Ini bergantung kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Ada suatu kaum yang demikian, menggantungkan ajalnya bukan kepada Allah, tapi kepada orang lain. Fa'anhakum, maka aku larang kalian, antakunu amthalahum, kamu menjadi orang seperti itu. Al-waha, maka cepatlah. Summan najah, an-najah, supaya kamu selamat dan selamat. Selamatkan diri. Fa inna wara'akum taliban hasisa, karena di belakang kalian ada sesuatu yang itu menuntut, mengejar, hasisan dengan cepat. Ada di belakang kita sesuatu yang itu mengejar dengan cepat, marruhu sari'un, lewatnya atau jalannya sangat cepat. Apa itu? Yakni al-maut, yakni kematian. Digambarkan oleh beliau, ikhwah a'azani wa asqallah, kita sedang berjalan dan ada yang membuntuti kita dan kita dikejar oleh sesuatu itu. Yang tadinya adalah kematian, dan kita tidak akan bisa menghindar. Kita mau belok kanan dikejar ke kanan, belok kiri dikejar ke kiri, tidak bisa menghindar. Maka ingatlah, ketika kita dikejar semacam itu, kita merasa dikejar, kita harus selamat. Artinya apa? Kalau memang pada saatnya kita nanti kena
atau ketemu dengan yang mengejar kita dalam kondisi yang baik, bukan dalam kondisi yang buruk. Radhiyallahu anhu. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-tsani, yang kedua ya ikhwah, azani wa azallah. Wa yaqul khalifatu tsani, berkata khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sallallahu alaihi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di yaumul qiyamah. Kita disuruh menghisab diri kita di dunia untuk menghadapi hisab di akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang di yaumul qiyamah. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Dan hiasilah diri kalian. Dihiasi berarti butuh namanya persiapan. Lil ardil akbar, untuk menghadapi yaitu hari penyodoran amal, yaumul ard. Hari penyodoran amal al-akbar yang sangat besar. Yauma tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Hari itu akan disodorkan catatan-catatan amal kita yang tidak tersembunyi sedikit pun. Orang-orang yang menyembunyikan pasti akan diketahui. Jadi catatan-catatan amal kita selama di dunia ini semuanya disodorkan kepada kita, ditunjukkan kepada kita semuanya, mulai dari kita balik sampai kita meninggal. Ini amalan kebaikannya, ini amalan keburukannya, semuanya ditunjukkan. Ini satu fase yang akan dilalui oleh seorang hamba ketika di yaumul qiyamah nanti, yaitu yaumul ard, hari penyodoran amal. Ini hanya ditunjukkan saja supaya diketahui. Berarti dengan melihat amalan-amalan itu kita sudah tahu kita ini beruntung apa celaka. Maka dengan keadilan Allah SWT di fase berikutnya lagi yaumul hisab, dihisab, dihitung. Di keadilan yang berikutnya adalah yaumul mizan, ditimbang lagi. Ini menunjukkan bagaimanakah keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya yang kedua, yaitu dari Umar bin Khattab tetap menekankan muhasabatun nafsi. Sebagaimana tadi juga perkataan dari Abu Bakar Siddiq juga menekankan tentang masalah muhasabah. Ya, bagaimana kita itu mengisi waktu kita karena kita sedang dikejar oleh sesuatu yang itu berbau kematian, maka harus muhasabah. Jangan sampai kita salah jalan. Wa yaqulul khalifatus salis, dan berkata pula khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya. Ibnu Adam, wahai anak Adam. Ya, ketahuilah anna malakal mauti, bahwasanya malakul maut itu malaikat pencabut nyawa, alladzi wukila bika, yang ditugasi untukmu untuk mencabut nyawamu, lam yazal yukhlifu, dia senantiasa akan mengintaimu, dia senantiasa akan membuntuti, dia akan senantiasa untuk memperhatikanmu. Wa yatakhatta ila ghairi, dan malaikat ini dia akan melewati kepada selain engkau. Juga ada malaikat-malaikat ini yang ditugasi kepada yang lain, tapi juga kita. Ada malaikat yang ditugasi untuk membuntuti kita, mengintai kita, melihat kita. Tinggal tunggu perintah Allah, ambil, cabut, maka dilakukan. Dimanapun kita berada, ketika Allah mengatakan ambil, cabut, dilakukannya. Tidak akan pernah ada waktu jeda sedikit. Mud anta fid dunya, sejak kita berada di dunia. Ayo lewah azani wa asqallah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau awal mengatakan malakul maut, ya, itu sejak kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tua kita sudah ditentukan kapan ajal kita itu. Maka kita dibuntuti, ya, dilihat terus. Wa ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaik. Seakan-akan kadang-kadang yang namanya malaikat ini seakan-akan dia melewatimu, dia takhatta ghairak, melewati selain kamu, ilaika, menuju engkau. Jadi ibaratnya ada beberapa orang
Seakan-akan malaikat ini seharusnya mencabut nyawa orang yang di depannya ini, tapi dilewati. Kedua dilewati, ketiga dilewati sampai ke kita. Ini karena apa? Ya karena memang waktunya kita. Wa qasadaka, dan tujuannya adalah engkau. Tujuannya adalah kita semuanya. Fakhudh hidrak, maka ambillah kewaspadaan. Berhati-hatilah ya ikhwah, azani wasallam. Karena kita akan diambil kapan yang Allah perintahkan. Wasta'iddalah, dan siapkanlah dirimu untuk menghadapi hal ini. Wala taghfal, jangan lalai. Kita jangan lalai dari hal ini. Jangan lalai kalau kita itu selalu dikejar, selalu dibuntuti, dan selalu kita siap untuk diambil oleh malakul maut. Fa innahu la yaqulu. Sesungguhnya malaikat ini tidak pernah lalai darimu. Malaikat tidak akan pernah lalai dari diri kita. Kita yang selalu melalaikannya. Malaikat tidak pernah lalai. Makanya kita lihat bagaimana seseorang itu meninggal tidak mengenal kondisi. Kondisi apapun maka akan dilakukan setelah Allah memerintahkan. Apakah itu kondisi seseorang sedang di masjid, sedang sholat, sedang sujud, sedang zikir, sedang baca Quran, ataukah kondisinya memang sedang di jalan mengendarai kendaraan kemudian kecelakaan langsung meninggal, atau kondisinya dalam keadaan tidur, ya tidak ada sakit, tidak apa, tahu-tahu sudah meninggal, atau bahkan naudzubillah kondisinya sedang berbuat kemaksiatan, tidak menghalangi malaikat untuk mencabut nyawanya. Wa'lam. Dan ketahuilah ya ikhwah, azallahu inna adam wa yan adam in ghafalta, kalau kamu lalai an nafsika, dari dirimu, walam tasta'id laha, dan kamu tidak punya persiapan untuk hal ini, lam yasta'id laha ghairu, tidak ada orang yang mempersiapkan untuk hal ini untukmu. Artinya apa? Kalau kita tidak siap, jangan mengharapkan orang lain yang menyiapkan diri kita. Tidak akan ada. Tidak akan ada orang yang mempersiapkan atas kematian kita. Orang lain itu tidak ada. Bahkan keluarga kita. Bahkan keluarga kita. Maka harus diri kita yang mempersiapkannya. Orang lain hanyalah sebagai, yaitu nasih, hanya sebagai pemberi nasihat saja. Kita disuruh untuk begini, untuk begitu. Orang tua mengarahkan kita, membina kita, mendidik kita, ya, dengan berbagai perbuatan amalan yang baik. Tapi yang menentukan adalah diri kita. Yang kan adalah diri kita. Maka jangan bergantung kepada orang lain. Orang lain yang memberikan arahan kepada kita, nasihat kepada kita adalah sebagai masukan diri kita untuk bagaimanakah kita amalkan. Tapi jangan bergantung kepada orang lain. La budda min liqa'illah, tidak bisa tidak, kamu pasti nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahud li nafsika, maka ambillah dirimu, ambillah untuk dirimu, wala takilha ila ghairik, jangan kamu serahkan kepada orang lain. Tanggung jawab pada diri kita sendiri dalam segala hal, dalam segala sesuatu, khususnya urusan yaitu amal kita untuk menuju akhirat ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Selanjutnya wa yaqulul khalifatur rabi', berkata yaitu khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga Allah meridainya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan, akhafu alaikum, aku khawatir kepada kalian, tulal amal, itu panjang angan-angan, wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Fa'amatulul amali, karena panjang angan-angan itu fayunsi al-akhirah, itu bisa melupakan akhir. Orang ketika dia itu memiliki sifat ini, panjang angan-angan, dia seakan-akan hidup di dunia ini semau dia. Ketika melakukan perbuatan ini tidak ingat bahwasanya dia itu punya keterbatasan waktu. Jadi dia beramal sudah begini, pengen begini, lakukan itu, pengen lagi yang lain.
sudah tercapai itu pengen lagi yang lain. Nanti saya pengen begini, saya pengen begini. Panjang angan artinya sebetulnya yang dipikirkan adalah sesuatu yang ghairu ma'qul, sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Bahkan dia itu kadang-kadang panjang angannya karena orang lain melakukan suatu perbuatan yang itu menurut dia masya Allah bagus, dia pengen seperti itu. Dia tidak melihat diri sendiri belum tentu mampu. Belum tentu untuk bisa melakukan yang seperti itu. Ya ikhwah azani wasallam. Kita tahu bahwasanya sekarang ini bahkan beberapa tahun ini maka kita sering mendengar banyaknya yang namanya motivator. Ya. Kita tidak menyalahkan mereka. Ya. Memang kita kadang butuh dimotivasi. Dan memang harus selalu minta dimotivasi karena kita lemah. Tapi ingat, motivator yang ada itu pun juga manusia. Itu pun juga mereka manusia. Kalau ada seseorang dia mengambil katakanlah perkataan dari motivator ini, bahkan kemudian dia melebih dari itu, yang diambil bukan hanya yang dikatakan saja, tapi diambil adalah juga orangnya, maka ini bisa jadi, bukan mesti, bisa jadi ketika dia itu sudah mengarah kepada orangnya, itu nanti penyesalan yang dia dapatkan. Karena seorang motivator pun itu kadang-kadang dia itu juga butuh dimotivasi. Tergantung dia itu mengarah kemana. Mengarah apakah hanya sekedar kepada hidup sukses di dunia, ya, ataukah hidup misalkan dengan pekerjaan yang layak, ya, pengusaha sukses, ya, kemudian petani yang sukses, dokter yang sukses, dan sukses yang lainnya. Dan tidak sedikit bermunculan juga motivator rohani, motivator yang memberikan yaitu tentang rohani. Ingat ya ikhwah, a'azani wa Allah. Kadang-kadang yang mereka sampaikan adalah di luar kemampuan kita. Memberikan motivasi begini, kita itu kadang-kadang tidak mikir kita ini kemampuannya seberapa. Tapi pengen seperti yang disampaikan seperti itu. Nah inilah yang dimaksud atau yang kita maksud muhasabatun nafsinya itu harus ada. Kita harus introspeksi apa yang dikatakan oleh para motivator itu kita mampu atau tidak, mungkin atau tidak, menguntungkan apa tidak. Jangan hanya semuanya diambil, kemudian dia termotivasi melakukan satu tanpa muhasabatun nafsi. Ini salah besar. Jadinya tulul amal. Jadinya adalah panjang angan-angan, pengen seperti ini, pengen seperti itu. Naudzubillah. Wa amma ittiba'ul hawa itu al-hawa. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah akibatnya fayudillu anil haq. Dia akan tersesat dari jalan yang benar karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dilanjutkan oleh beliau, ala ketahuilah inna dunya qad walat mudbiratan. Sesungguhnya dunia ini telah berlalu, telah berjalan mudbirah di belakang. Kita berjalan ya ikhwah, itu dunia di belakang kita. Wal akhiratu muqbilah, dan akhirat ada di depan kita. Jadi kita sedang berjalan ini, maka dunia sudah di belakang. Yang di depan kita adalah akhirat. Walikulli wahidin minhuma banun, dan setiap dari itu semuanya, dari keduanya, baik itu dunia maupun akhirat, itu punya anak-anak, punya generasi-generasi yang ditinggalkan. Min abnail akhirah, dari anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian yaitu anak-anaknya akhirat. Artinya kita selalu berpikir ke depan untuk akhirat, punya yang namanya pandangan ke depan. Ini bukan tulul amal, tapi adalah bagaimanakah kita punya keinginan ke depan yang itu tujuannya adalah akhirat, bukan lagi pikiran-pikiran sukses ke depan tapi ternyata urusannya dunia di belakang. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian itu anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kamu menjadi anak-anaknya dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab, karena sekarang ini di dunia ini adalah amalun, tempat beramal, wala hisab, dan bukan tempat perhitungan. Bahwa dan nanti di akhirat kelak hisabun wala amal. Adapun di akhirat kelak adalah hisab waktunya.
dan tidak ada amalan lagi. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian dinukilkan pula setelah Khulafaur Rasyidun, ya 4 khalifah yang mulia, maka beliau menukil perkataan yaqulul Hasan al-Basri, perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-mu'minu qawwamun, seorang mukmin adalah qawwam, pemimpin, ala nafsihi, terhadap jiwanya, terhadap dirinya. Kita itu pemimpin pada jiwa kita, pada diri kita. Namanya pemimpin adalah dia mengatur mulai dari awal, bahkan merencanakan, dia itu melakukannya, dia mengevaluasinya, mengatur dirinya begini dan begitu, bukan diatur. Jadi pemimpin adalah pengatur, bukan diatur. Ini adalah seorang pemimpin. Orang mukmin adalah seorang pemimpin. Khususnya adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya, sebagaimana Rasul sabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua di antara kalian adalah ra'in, pemimpin. Ya, dan kalian diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Yuhasibu nafsahu, maka seorang pemimpin, ya, kita jadi pemimpin diri kita, dia akan selalu menghisab terhadap jiwanya, introspeksi diri. Wa inna ma khaffal hisabu yaumil qiyamah, hanyalah ringannya hisab pada hari kiamat itu ala qaumin, kepada satu kaum, hasabu anfusahum fid dunya, mereka yang mau menghisab diri mereka ketika di dunia. Jadi hisab nanti di akhirat akan ringan kalau kita sudah di dunia ini, atau kita selama di dunia ini itu sudah menghisab diri kita, maka nanti di akhirat akan ringan. Wa inna masyaqqal hisab, sebaliknya adapun beratnya hisab yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ala qaumin, itu akan menimpa suatu kaum, akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin, dia menjadikan perkara ini, masalah ini tanpa muhasabah, ngurusi dunia ini tanpa muhasabah. Ini adalah orang yang berat nanti hisabnya di hari kiamat. Maka kita harus selalu muhasabatun nafs. Seringlah kita itu introspeksi diri terkait dengan diri kita sendiri, yaitu apa yang kita lakukan, apa yang kita harus tinggalkan, kita sudah bisa apa, kita harus melakukan bagaimana, ya. Maka semuanya dihisab. Bahkan harian, tidak pekanan, apalagi menunggu momen tertentu. Akhir tahun baru muhasabatun nafsi, ya, telat, ya, belum mencapai akhir tahun ya sudah meninggal nanti. Nauzubillah. Ya, jangan nunggu akhir tahun. Wa yaqulul Maimun bin Mahran rahimahullah, berkata pula, beliau menukil perkataan dari Maimun bin Mahran, semoga Allah merahmatinya, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna nafsi ashadda muhasabatan minasyariki li syariki. La yakunul abdu, ya, seorang hamba janganlah menjadi taqiyan, jadi orang yang tidak akan menjadi orang yang takwa. Seorang hamba tidak akan menjadi orang yang takwa hatta yakuna, hingga dia menjadikan li nafsi, atas dirinya, asyadda muhasabatan, yaitu muhasabah yang sangat, dia fokus terus muhasabah. Kalau seorang hamba ini ingin menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia harus sering dan bahkan terus muhasabah. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa adalah selalu muhasabah. Dan ini lebih dia curahkan, lebih dia fokuskan, lebih dia perhatikan minasyarik li syarikihi, daripada yaitu syarik, maksudnya yaitu rekan kerja. Ya, kita punya bisnis dengan rekan kerja, maka dia biasanya memperhatikan syarikih, yaitu serikatnya, pekerjaannya itu. Ya. Artinya namanya seorang pebisnis, dia hari demi hari itu akan evaluasi, apakah sekarang ini untung apa rugi, ya. Ketika dia ada kerjasama dengan orang lain, maka dia akan selalu melihat apakah benar beres pekerjaannya orang lain itu atau bawahannya misalkan, akan selalu dievaluasi supaya tidak rugi. Maka kalau di dalam masalah bisnis,
itu begitu ketatnya, ya, begitu ada masalah langsung diselesaikan. Maka terhadap diri kita jangan sampai kalah. Kita harus lebih, ya, bisa lebih profesional dibandingkan dengan urusan masalah usaha yang demikian itu. Kalau oleh karena dikatakan an-nafsu kasyarikil khawan. Maka jiwa ini ibarat asyarik, yaitu rekan kerja yang khawan, yang berkhianat. Jadi klien, partner bisnis tapi berkhianat. Apa gambarannya ya ikhwah? In lam tuhasibahu, kalau kamu tidak menghisabnya, kamu tidak mengintrospeksi siapa rekan kerjamu, kerjaannya bagaimana, beres apakah tidak, dhahaba bimalik, dia akan pergi membawa harta. Kita akan ditipu, kita akan katakanlah dibuat sengsara dan yang lainnya. Karena dia berkhianat. Awalnya ya begini-begini, nanti begini. Ternyata setelah berjalan dia berkhianat. Harta kita bisa habis di bawah dia. Maka jiwa begitu juga. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan jiwa kita, ya sudah, jiwa kita dibawa oleh jiwa yang su ini, ya, nafsu amarah bisu ini. Kita akan rugi selamanya. Karena harta kita diambil, yang berupa keimanan kita diambil. Na'udzubillah. Ayat ikhwah azani wa azkullah. Wa yata'akkadu hadal maqam fi hadil azminati, dan penekanan mengenai hadal maqam, kedudukan ini, fi hadil azminah, khususnya di zaman ini. Penekanan untuk muhasabatun nafas, memperhatikan diri kita, ini ditekankan khususnya pada masa-masa sekarang ini. Allati kasrat fihal fitanu, yang dimana banyak sekali tersebar fitnah-fitnah, waswarif anil khair, dan hal-hal yang memalingkan dari kebaikan. Subhanallah ya ikhwah, kalau kita melihat, ya, tidak jauh-jauh, jangan bicara masalah dunia, bicara masalah sekitar kita saja. Sekitar kita itu apakah di sekitar rumah kita atau lingkungan kita, itu betapa yang namanya godaan-godaan untuk berpaling dari kebaikan itu sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Ketika ada katakanlah usulan-usulan kebaikan, itu tidak langsung diterima, tidak langsung dilakukan. Tapi begitu ada usulan yang tidak baik, maka biasanya cepat terespon. Sadarlah bahwasanya kenapa hal yang buruk, hal yang merusak, hal yang maksiat itu cepat terespon, itu dikarenakan dari jiwa. Dikarenakan dari jiwa orang per orang itu. Kalau kita menyampaikan al-haq, kita berdakwah kepada orang lain, masyarakat sekitar, kenapa sulit, tidak bisa langsung, harus bertahap, pelan-pelan dan yang lainnya? Karena ini memang tidak mudah, harus pelan-pelan untuk membersihkan jiwanya, ditazkiyah, disucikan, harus pelan-pelan ditasfiyah dulu. Kalau bahasa kita itu tahliyah dulu, kemudian baru tahliyah, ya, dikosongkan, dibersihkan. Itu butuh waktu yang tidak sedikit. Tapi kalau di masyarakat kita ada orang datang kemudian memberikan kebiasaan yang buruk, langsung dia merespon. Karena apa? Di dalam jiwanya masih seperti itu. Jadi ibaratnya ketika ada katakanlah apa ya namanya yang bisa langsung nyambung begitu, ya, katakanlah magnet min plus gitu. Ya, kalau min plus mungkin nyambung ada min plus itu. Pokoknya ini kalau dia langsung respon gitu. Ya, karena memang nyambung. Tapi ketika diberikan satu hal yang lain yang tidak sesuai dengan jiwanya, itu butuh tahapan waktu. Maka fitnah ini sangat besar. Wa adumati syurur, dan besarnya pula keburukan-keburukan, allati tusawwilul batila lin nufus, yang dimana keburukan ini selalu tusawwil, merayu, menggoda, ya, menggoda yang namanya kebatilan untuk masuk ke dalam jiwa kita. Wa tuzayyinu, dan menghiasi jiwa kita. Na'udzubillah. Yang terakhir adalah ikhwah azani wa azkullah, dia menukilkan perkataan bahwa kana al-imamu Abdullah bin Mubarak, berkata al-imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, wa huwa min jillati ulama'i tabi'in, adalah merupakan salah satu ulama dari kalangan tabi'in yang besar, yang mulia, tokohnya. Yaqulu an zamanihi, ingat,
beliau mengatakan ini di zamannya. Berkata tentang zaman sedang beliau hadapi di zaman tabi'in. Apa di zaman tabi'in? Yang terjadi apa di situ? Maka ini harus kita jadikan pelajaran penting. Innas salihina, sesungguhnya orang-orang saleh. Fima madu di dalam apa yang terdahulu, kanat anfusuhum, adalah terhadap jiwa-jiwa, terhadap diri mereka. Jadi orang-orang terdahulu tentang jiwa-jiwa mereka, tuwatihim alal khairi, mereka itu memerintahkan kepada jiwa mereka alal khair, dengan kebaikan, afwan maksudnya tidak dipaksa, tanpa paksaan. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan itu tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan. Ini zaman sholihin, berarti zaman-zaman dahulu. Wa inna anfusana, adapun di zaman kita sekarang ini yang mengatakan adalah Ibnul Mubarak, yang masya Allah masih banyak ulama di situ, masih banyak orang-orang yang baik di situ. Kalau pada zaman-zaman dahulu, zaman para sahabat, untuk melakukan amalan kebaikan tidak ada paksaan. Bahkan mereka bersegera untuk melakukan amalan kebaikan. Wa inna anfusana, adapun jiwa kita, la takadu tawadina, hampir-hampir tidaklah melakukan amalan kebaikan illa ala kurhin, kecuali harus dipaksa. Kita tidak berbuat baik kecuali harus dipaksa. Dan ini yang terjadi oleh azani wa azakullah. Betapa banyak di antara kaum muslimin, ya kita saja juga kadang-kadang bisa melakukan amalan kebaikan harus dikondisikan. Maka inilah zaman kita. Melakukan kebaikan itu sungguh sulit, harus dipaksakan. Maka kita harus memaksakan diri. Kalau tidak dipaksa, kadang-kadang memang tidak dilakukan, tidak terrealisasi, tidak terwujud. Memang harus dipaksa supaya nanti terbiasa dan tidak terpaksa. Fayam bagi lana, maka selayaknya bagi kita an-nukrihaha, kita tidak suka dengan paksaan ini. Tidaklah kita melakukan perbuatan kebaikan dengan tanpa terpaksa. Sudah menjadi kebiasaan kita. Bagaimana hal fi zamanina, maka bagaimana kondisi sekarang? Perhatikan bahwasanya di sekitar kita ini orang kalau dia itu memiliki, jangankan mengajak, dia melakukan perbuatan untuk dirinya sendiri, tidak mengajak. Sementara yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Contoh, misalkan dia berpenampilan dari sisi pakaiannya, dari sisi gayanya dan yang lainnya, ya bahasanya itu suka-suka gue gitu, ya terserah saya. Dia tidak pernah ngomong kepada yang lainnya, ya dia mau berdandan demikian, ya terserah dia. Dan dia juga tidak mengurusi yang lain. Begitu ya Allah. Mungkin orang sebagian yang mengatakan ini orang nggak benar, ini penampilan seperti itu. Tapi jangan antum merasa bahwasanya semua orang seperti itu. Dan buktinya ketika dia berpendapat seperti itu, dia istiqomah, tidak terpengaruh dengan omongan orang gini-gini, lama-kelamaan ada pengikutnya. Dia tidak berdakwah, dia tidak mengajak, tapi ada saja yang mengikutinya. Itulah kelemahan jiwa. Itulah kelemahan jiwa yang dimana jiwa ini selalu condong kepada asu. Innan nafsa la'amaratun bisu. Maka kalau orang yang dia itu hanya katakanlah membuat penampilannya seperti itu, tidak ngajak aja ada yang mengikuti, apalagi dia sampai ngajak, betapa banyak yang berguguran orang-orang mengikuti dia, ya. Dan ini terjadi oleh azani Rasulullah, ya. Minta maaf antum khususnya yang di sini aja, yang di luar, tapi semoga tidak. Ketika antum menyukai suatu olahraga, katakanlah bola, ya, ada pemain yang masya Allah, antum kenal atau tidak? Ya, saya yakin tidak kenal. Kalau antum kenal, dia tidak kenal antum. Ya, tapi kadang-kadang ada perasaan, ada keinginan, pengen seperti dia. Ya, apakah misalkan gaya rambutnya, apakah misalkan kaosnya, apakah misalkan sepatunya.
Itulah ya ikhwah azanillah. Dia itu tidak mengajak kita, tapi ikut. Tapi kita ikut seperti itu. Inilah kondisi kita. Untuk berbuat sesuatu yang buruk tidak usah dipaksa langsung. Tapi kalau yang baik, antum mengadakan kajian akbar, ya, kajian akbar mendatangkan Ustadz Kibar, datang misalkan diberi iming-iming, setiap datang dapat buku gratis, makan siang prasmanan, pulang dapat uang. Satu masjid juga belum tentu datang, maksudnya belum tentu penuh, ya karena apa? Ya karena memang jiwa-jiwa itu adalah seperti itu. Untuk kebaikan itu susah, kecuali yang sudah yang terbiasa dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah akhir pembicaraan di dalam kitab ini, ya ikhwah azaniyah semua, bahwasanya kita mengenal kaidah-kaidah di dalam penyucian jiwa ini. Marilah kita selalu memahami diri kita, memahami jiwa kita, dan memang harus memaksa jiwa kita untuk selalu di atas kebaikan. Jangan kita biarkan jiwa ini lepas, jiwa ini kemudian bebas. Kita nanti tidak akan bisa mengambil kembali, kita tidak akan bisa mengontrol kembali. Maka di akhir beliau menukil atau menulis satu doa tentunya. Nas'allahu ta'ala bi asma'il husna, kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang husna, wa sifatil ulia, dan sifat-sifatnya yang tinggi, ayyusliha lana dinana, semoga Allah membaguskan bagi kita agama kita, allati wa ismatu amrina, yang agama itu adalah merupakan penjaga perkara kita, modal kita, wa ayyusliha lana di dunyana, dan semoga Allah membaguskan dunia kita, allati fiha ma'ashuna, yang dunia adalah tempat kita hidup, tempat kita mencari nafkah, wa ayyusliha lana akhiratana, semoga Allah membaikkan diri kita, akhirat kita, allati fiha ma'aduna, yang adalah tempat kembali kita, wa ayyaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan semoga Allah menjadikan kehidupan kita adalah merupakan tambahan bagi kita di dalam segala macam kebaikan, wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan kematian adalah merupakan tempat istirahat kita dari berbagai macam keburukan. Allahumma ati nufusana taqwa, ya Allah, berikan kami jiwa-jiwa kami ketakwaan kepadanya, ya Allah, wa zakkiha, dan tazkiyahlah kami, sucikanlah kami, ya Allah, anta khair man zakkaha, engkaulah zat yang hanya bisa memberikan kebaikan kepada jiwa-jiwa kami, ya Allah, anta waliyu maulaha, engkaulah yang menjaga jiwa kami, dan engkaulah yang akan menuntun jiwa kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salam dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, dan juga pada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.